Nah, di dalam PCA kita misalkan mempunyai D-dimensionally vector space, maka kita nanti akan menghitung kovarian matrik yang ukurannya D kali D yang diperkirakan dari sampelnya. Kemudian kita akan menentukan K nilai eigen terbesar dari matrik kovarian dan K vektor eigen yang terkait. Nanti kita bahas di contohnya ya. Kemudian vektor eigen pertama itu akan mempunyai arah dengan varian terbesar. Maksudnya vektor eigen pertama itu yang tertinggi gitu ya. Jadi kita akan mensort ya, mensort dari vektor eigen itu sesuai dengan nilai eigennya, nilai eigen yang variannya paling besar. Nah, dari eh, yang dijelaskan sebelumnya, kita bisa melihat apa yang PCA lakukan ya. Apa yang dilakukan oleh PCA kalau kita punya data dengan bentuk yang kita bentuk menjadi kombinasi linear antara W dengan X dikurangi dengan M, di mana M ini adalah min atau min ya, min dari sampel atau min atau rata-rata atau average ya. Di mana W-nya inilah yang merupakan eigenvektor dari kovarian matrik. Ini adalah kovarian matrik. Dan M-nya adalah sampel, itu adalah min-nya tadi. Di mana PCA itu akan memusatkan data ke origin atau titik asal dan memutar sumbunya. Jadi kalau misalkan kita punya data seperti ini, aslinya ini ya, di mana datanya itu adalah X1 dan X2, maka dengan melakukan proses ini, dengan menentukan W dari eigenvektor dan sebagainya, ini sama dengan kita menggeser titik pusatnya ini ke titik asal, origin, 0,0, ya, 0, nah, kemudian dia akan memutar sumbu sehingga sumbunya menjadi Z2 dan Z1 yang sebelumnya adalah X1 dan X2 ya. Jadi ini adalah Z1 dan Z2. Jadi kita bayangkan ini bentuk seperti ini kita uh, geser menjadi bentuk seperti ini. Nah, bagaimana kita memilih K-nya ya? Jadi yang pertama untuk memilih K, seberapa besar K-nya, kita bisa melihat dari proporsi varian atau POV, di mana ini adalah nilai lambda. Lambda itu adalah nilai eigen dari lambda 1 sampai dengan lambda ke K dibagi dengan lambda 1 sampai dengan seluruh lambda, ya seluruh lambda. Jadi misalkan K, kita punya D nilai eigen, maka kita memilih K kan gitu ya, dimensi yang ke K. Maka kita menghitung sesuai dengan proporsi ovariannya, yaitu merupakan pembagian antara lambda 1 sampai lambda K dibagi dengan penjumlahan seluruh nilai lambdanya sampai dengan lambda yang ke D. Nah, kemudian tentu ini setelah lambdanya kita urutkan dengan urutan menurun, artinya dari lambda yang paling besar sampai lambda yang paling kecil. Nah, kemudian kita hentikan dengan POV, eh, nilai POV-nya kita tentukan lebih besar dari 0,9 gitu ya. Jadi sampai seberapa optimum gitu ya kita memilih nilai K. Nah, di sini kita bisa melihat berikutnya adalah grafik Scree yang menunjukkan plot POV versus K yang berhenti di sebuah titik siku atau elbow ya. Jadi di sini ini adalah eigenvektornya, ini adalah eigenvalue-nya. Eigenvalue yang dipilih, nah ini
Nah, di sini kita lihat belokan ya, belokan graph ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini perbandingan antara eigenvalue dengan eigenvektor, sedangkan yang bawah ini adalah eigenvektor dengan proporsi of varian tadi, POV-nya tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat dia akan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, sementara eigenvalue yang kita pilih itu uh, diurutkan kan mulai dari yang paling tinggi ya. Ini yang paling maksimum, kemudian semakin turun, semakin turun, semakin turun, sampai satu posisi yang kita ambil misalkan 0,9 gitu ya, 0,9 di sini, oke, ketemu di sini. Nah, berhenti pada saat ini. Nah, eigenvalue-nya pada saat nilai sekian. Nah, dengan eigenvektornya 20. Ini ya. Jadi seperti itu cara kita mendapatkan eh, nilai K atau dimensi yang paling pas gitu ya. Dimensi berapa yang paling pas gitu. Kita punya banyak dimensinya. Nah, PCA sendiri itu merupakan unsupervised ya. Teknik yang unsupervised, jadi tidak ada informasi kelas. Kemudian kita juga bisa sih menentukan dengan menggunakan supervise dengan mempertimbangkan KL expansion atau Kerham level expansion dengan orang, di mana kita melakukan estimasi kovarian per kelas, lalu masing-masing kita ambil rata-rata yang diberi bobot berdasarkan data sebelumnya. Nah, prinsipal yang dimaksud dengan prinsipal komponen ini atau komponen utama atau prinsipal komponen secara umum ya, itu kita mengasumsikan semua kelas memiliki vektor eigen yang sama, tetapi variannya berbeda atau besarnya itu berbeda tapi arahnya sama. PCA tidak menjelaskan masalah noise, jadi noise besar dapat menjadi dimensi baru. Kemudian dia akan lebih dominan pada variabel-variabel yang tidak berkorelasi. Variabel-variabel yang tidak berkorelasi. Yang itu akan menjelaskan sebagian besar dari varian total sampel. Kemudian PCA ini terkadang akan tertarik pada varian bersama atau faktor umum yang mempengaruhi data. Nah, berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana proses atau proses di dalam BCA dengan menggunakan contoh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.